Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marika Nalurita dengan NIM 64231784. Nama saya Melik Suarleni dengan NIM 64231662. Nama saya Humaira Atayarana dengan NIM 64231915. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pemutusan hubungan kerja yang ada di PT Arsa. PHK atau bisa disebut juga dengan pemutusan hubungan kerja di PT Arsa. Terdapat dua alasan terjadinya PHK di PT Arsa. Yang pertama, ada alasan internal, yang kedua ada alasan eksternal. Kita masuk bagian pertama, yaitu alasan internal. Nah, alasan internal ini dibagi menjadi 5, yaitu ada pertama, pelanggaran karyawan. Contohnya itu seperti melakukan pelecehan seksual baik secara verbal dan non-verbal, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, karyawan melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik perusahaan, perilaku tidak disiplin dalam pengelola jam kerja, sehingga menimbulkan proses kerja yang tidak efisien dan menimbulkan tertundanya penyelesaian tugas dan kewajiban. Karyawan menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana. Yang kedua, ada masa pensiunan karyawan. Yang ketiga, berakhirnya masa kontrak karyawan. Yang keempat, kesehatan karyawan. Dan yang terakhir, kelima, yaitu ada karyawan meninggal dunia. Kita masuk bagian kedua, yaitu alasan eksternal. Pertama itu ada resesi atau krisis ekonomi. Itu ketika ekonomi suatu negara atau bahkan dunia mengalami penurunan yang signifikan. Perusahaan terpaksa mengurangi biaya operasional dengan melakukan PHK. Seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19, mengganggu ekonomi dan menyebabkan banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja. Nah, yang kedua itu ada bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya yang mengganggu operasional bisnis, dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi biaya melalui PHK, terutama jika perusahaan kesulitan beroperasi atau harus menutup lokasi tertentu. Lalu selanjutnya ada kebijakan PHK di PT Arsa. Yang pertama itu secara lisan, yaitu berlaku untuk pelanggaran yang bersifat ringan atas peraturan yang berlaku, maka karyawan itu akan ditegur dan dinasihati oleh atasannya dengan menunjukkan bukti pelanggaran yang telah dilakukan oleh karyawan dan meminta karyawan untuk melakukan perbaikan. Yang kedua ada secara tulisan, yang mana pertama itu surat peringatan pertama atau SP ke-1 yang biasanya diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran ringan atau pertama kali. Pelanggaran yang bisa menyebabkan karyawan menerima SP1 itu antara lain terlambat hadir atau absen tanpa alasan yang sah, tidak mencapai standar yang telah ditetapkan perusahaan dalam jangka waktu yang ditentukan, meninggalkan tempat kerja tanpa izin, serta perilaku yang tidak profesional. Lalu kedua ada surat peringatan kedua atau SP kedua, yang mana biasanya itu diberikan kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran berulang setelah sebelumnya mendapatkan SP1. Pelanggaran yang dapat menyebabkan pemberian SP2 itu antara lain tidak mematuhi aturan atau kebijakan perusahaan meskipun sudah diingatkan melalui SP1. Misalnya, masih terlambat datang ke kantor secara berulang setelah mendapatkan teguran pertama. Lalu ada gagal dalam memenuhi target kinerja atau produktivitas yang telah ditetapkan perusahaan dalam periode yang cukup lama, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri setelah SP1. Jadi, yang mana surat peringatan kedua itu dikeluarkan karena kesalahan yang bertambah atau berulang yang sebelumnya sudah dikenakan surat peringatan pertama. Kebijakan PHK, surat peringatan ketiga atau SP ketiga adalah langkah terakhir dalam prosedur disiplin perusahaan sebelum tindak lebih lanjut seperti pemecatan. Berikut adalah pelanggaran yang dapat menyebabkan pemberian SP ketiga atau surat peringatan ketiga. Ada 3, yang pertama itu pelanggaran yang tidak pernah diperbaiki, yaitu melakukan pelanggaran yang sama berulang kali meskipun sudah diberi SP1 dan SP2.
misalnya ketidakhadiran tanpa alasan yang sah, keterlambatan terus-menerus, atau kegagalan dalam memenuhi standar kinerja. Kedua, pelanggaran berat atau kriminal. Melakukan pelanggaran berat seperti perilaku tidak etis, penipuan, pencurian, pelecehan seksual, atau tindak kriminal lainnya yang merugikan perusahaan atau rekan kerja. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu perilaku yang merusak tim atau lingkungan kerja. Perilaku yang sangat merugikan tim atau suasana kerja, seperti melakukan intimidasi, berkonflik dengan rekan kerja secara serius, atau menyebabkan gangguan yang mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya, karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berhak mendapat beberapa hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, antara lain uang pesangon. Karyawan yang di PHK berhak mendapat uang pesangon yang besarnya tergantung pada masa kerja. Di antaranya, masa kerja 1-2 tahun mendapatkan 1 bulan gaji. Masa kerja 2-3 tahun mendapatkan 2 bulan gaji. Masa kerja 3-4 tahun mendapatkan 3 bulan gaji. Selanjutnya masa kerja 4-5 tahun mendapatkan 4 bulan gaji. Yang terakhir masa kerja 5-6 tahun mendapatkan 5 bulan gaji, dan seterusnya. Berikut uang penghargaan masa kerja atau disebut juga dengan UPMK. UPMK adalah uang yang diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 3 tahun, sebagai penghargaan di atas masa kerjanya. Selanjutnya ada jaminan sosial. Jika karyawan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, mereka berhak atas klaim untuk program jaminan hari tua atau JHT dan program lainnya sesuai ketentuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.